Mungkin ini adalah jawaban yang telak untuk AHY. Misal Muldoko ingin menjadi ketua Demokrat, Lukman Edy mengatakan 100% halal. Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute menilai jika Muldoko pun layak menduduki kursi panas, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, kita tahulah sekarang ini diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu anak dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dan menurut Lukman Edy, di era demokrasi modern saat ini, partai politik sudah terbuka. Ya, tidak dipungkirilah, di Partai Demokrat saja banyak kader partai yang pindah ke Partai Demokrat. Ya, juga banyak sih Partai Demokrat yang keluar dan pindah ke partai lain. Begitu juga sebaliknya. Jika Muldoko ingin masuk ke Partai Demokrat dan ingin menduduki sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menurut Lukman Edy juga sangat wajar dan 100% halal, di mana Muldoko saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan juga Purnawirawan TNI. Jadi sangat pantaslah Muldoko jika menduduki Ketua Umum Partai Demokrat. Dan juga Muldoko tidak terindikasi sebagai pengikut HTI dan juga apalagi PKI. Ditambah kapasitas dan kapabilitas dari Muldoko sudah teruji. Jadi AHY menurut saya sih tidak perlu panik jika akan ada kudeta pergantian Ketua Umum Demokrat. Jadi santai aja lah, tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah lebay sampai membawa-bawa nama Jokowi dan juga istana. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jawaban telak untuk AHY, Muldoko jadi Ketua Demokrat 100% halal. Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute, Lukman Edy menilai Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko layak menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Kursi panas itu kini menjadi milik putra pendiri Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut dia, di era demokrasi modern sekarang, partai politik sudah terbuka, tidak eksklusif lagi, bahkan pindah partai atau lompat partai dihalalkan. Dia menilai sudah banyak contoh tokoh dan kader salah satu partai kemudian pindah dan menjadi pengurus di partai lain. Kondisi ini ada hampir di semua partai, bahkan Partai Demokrat sendiri juga banyak pengurusnya pindahan dari partai lain. Apakah seperti Pak Muldoko yang belum pernah menjadi pengurus partai politik lainnya? Kalau beliau berkeinginan masuk partai politik menjadi anggota bahkan pengurus sekalipun 100% halal dan menjadi hak konstitusional beliau, kata Lukman Edy dalam keterangan tertulis Selasa 2 Februari 2021. Sebagai mantan Panglima TNI, kata dia, kapasitas dan kapabilitas Muldoko sudah teruji. Sebagai warga negara bukan lagi TNI aktif, Muldoko dianggap berhak menjadi anggota ataupun ketum partai. Hak konstitusional itu diatur Undang-Undang Dasar 1445. Yang lebih penting, beliau tidak pernah berkhianat kepada negara ini dan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang seperti PKI, Partai Komunis Indonesia, dan HTI, ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu. Dia mengakui partai memiliki anggaran besar dan anggaran rumah tangga ADART untuk mengatur mekanisme internal. Namun, di atas ADART atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang NRI 1945, ADART partai tak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dalam ADART, partai biasanya mengadakan kongres dengan beragam pembatasan untuk memudahkan proses rekrutmen calon ketum. Namun, ADART bisa menyesuaikan dengan keadaan terkini jika ada aspirasi dari pengurus daerah. Umumnya di internal partai politik, suara pengurus daerah adalah suara Tuhan, jelas Lukman. Lukman menyimpulkan, tuduhan Muldoko menyusun kekuatan untuk menjadi ketua Partai Demokrat secara inkonstitusional tidak berdasar. Dari sisi manapun,
Dia turut menepis bila ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam gejolak di Demokrat. Menghubung-hubungkan dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak berdasar dan hanya layak menjadi bahan obrolan di kedai kopi. Sangat tidak layak dijadikan wacana, apalagi wacana dimunculkan oleh seorang ketua umum partai yang pernah besar dan berkuasa, jelas dia. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal era Presiden ke-6 SBY itu menyayangkan sikap AHY yang melimpar isu soal dinamika di dalam partainya ke tanah publik. Masalah ini dinilai seharusnya diselesaikan secara internal di Demokrat. Seingat saya belum pernah ada kejadian ketua umum partai yang ada selama ini yang mengumumkan langsung ke publik bahwa kekuasaannya terancam karena dinamika internal. Suara-suara seperti itu lebih kepada suara kasak kusuk, sangat tidak layak diumumkan ke publik, ungkap Lukman. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko membantah dirinya terlibat dalam gerakan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Muldoko belak-belakan meminta agar setiap permasalahan tidak perlu selalu disangkut pautkan dengan istana. Muldoko lantas menceritakan kronologi versinya mengapa dirinya bisa disebut terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat tersebut. Beberapa kali banyak tamu berdatangan dan saya orangnya terbuka saja. Secara bergelombang mereka datang, ya saya terima saja, katanya masih diceritakan Muldoko. Dirinya mengaku tidak memahami konteks dalam obrolan dengan tamu tersebut. Dikatakan Muldoko, tamu-tamu tersebut curhat dengan masalah yang saat itu dihadapi. Saya dengerin saja, saya sih prihatin dengan situasi itu karena saya bagian dari yang mencintai Demokrat, ungkapnya. Muldoko menduga namanya ikut tercatut karena ada foto dirinya dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kepala KSP itu lantas menyebut bahwa seorang pemimpin harus kuat dan tidak mudah terbawa perasaan. Kemudian, jika tidak menginginkan anak buahnya untuk tidak boleh pergi, Muldoko menyarankan untuk diborgol saja. Sebelumnya, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Muldoko sebagai dalang dari gerakan kudeta partainya tersebut. Bukan hanya itu, Muldoko disebut-sebut mencatut nama Presiden Jokowi dalam rencananya itu. Diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada 5 pihak yang berstatus kader, ex-kader, hingga pejabat pemerintah yang berniat mengambil paksa partainya. Rinciannya, 1 kader aktif Partai Demokrat, 1 kader yang sudah 6 tahun tak aktif, 1 mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun lalu akibat kasus korupsi, dan seorang mantan kader yang berhenti dari Demokrat 3 tahun lalu. Sedangkan pihak yang berasal dari non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo, kata AHY dalam konferensi persnya di kantor DPP Partai Demokrat. Meski demikian, dia tak merinci siapa nama-nama pelaku manuver politik tersebut. AHY hanya mengaku mendapat laporan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat tentang gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat tersebut 10 hari yang lalu. Menurutnya, manuver itu dilakukan secara sistematis karena sudah melibatkan pihak luar. Para kader itu bahkan mengakui sudah diajak via telepon maupun pertemuan langsung untuk melakukan manuver pergantian pucuk pimpinan Partai Demokrat tersebut. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua Partai Demokrat, kata dia. Konsep pengambil alihan partai yang dipilih para pelaku ini lanjutnya adalah lewat kongres luar biasa. Proses pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat, kata AHY, akan dijadikan kendaraan untuk mencalonkan diri dalam pemilu Presiden 2024. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakan KLB, ungkapnya, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang sangat besar, sambung dia. AHY mengatakan para pelaku manuver tersebut merasa yakin gerakan ini pasti sukses sebab mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat, kata AHY. Sebelumnya, AHY mengungkapkan ada lingkaran dekat Jokowi yang hendak mengambil paksa Partai Demokrat. Ia kemudian menyurati Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut.